Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya tentang implementasi pengembangan kurikulum merdeka dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Kota Depok. Kenapa saya memilih observasi di SMA Negeri 1 Kota Depok? Karena saya melihat SMA Negeri 1 Kota Depok ini adalah salah satu sekolah unggulan di Kota Depok, sehingga saya tertarik untuk mengobservasi bagaimana pengembangan kurikulum merdeka dalam pembelajaran PAI di sekolah tersebut. Mengobservasi bagaimana pengembangan kurikulum merdeka dalam pembelajaran PAI di sekolah tersebut. Kurikulum merdeka ini sudah uh, muncul dan sudah lahir pada tahun 2022. Kurikulum merdeka ini merupakan salah satu kurikulum yang ada di Indonesia setelah kurikulum 2013 baru kurikulum merdeka lahir. Kurikulum merdeka ini lahir kurikulum merdeka ini mengacu pada standar nasional pendidikan yang memiliki tujuan mempersiapkan peserta didik agar memiliki pribadi yang produktif, kreatif, dan inovatif. SMA Negeri 1 Depok merupakan salah satu sekolah penggerak yang dianjurkan untuk menerapkan kurikulum merdeka pada mulai pada bulan Juli 2022. Sehingga apakah penerapan kurikulum merdeka di dalam pelajaran PA ini berjalan dengan baik atau ada terkendala? Identifikasi masalah. Yang pertama, keberagaman karakteristik siswa. Karena kan sistem PPDB penerimaan siswa baru di sekolah SMA 1 Depok ini ya, memiliki beberapa jalur. Ada jalur prestasi, jalur zonasi, atau jalur afirmasi, atau juga jalur tidak mampu. Kemudian beberapa masalah lagi di SMA tersebut, motivasi belajar yang rendah, kesulitan dalam penilaian, keterbatasan penguasaan teknologi informasi, pemahaman guru terhadap kurikulum merdeka, mungkin karena kurikulum merdeka ini baru di kelas 12 baru, dan ketersediaan sumber daya seperti bahan ajar dan sumber daya pendukung yang sesuai dengan kurikulum merdeka masih terbatas, serta metode pembelajaran yang kurang menarik dan kurang inovatif, cenderung guru melakukan pembelajaran dengan metode ceramah. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan kurikulum merdeka pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Depok. Yang kedua, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan kurikulum merdeka pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Depok. Tujuannya, mendeskripsikan penerapan kurikulum merdeka pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Depok dan menjelaskan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan kurikulum merdeka pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Kota Depok. Landasan teori. Menurut Dr. Taufik Arinugroho, implementasi kurikulum merupakan suatu pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun sedemikian rupa secara matang dan terperinci. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Kurikulum Merdeka menurut Khairul Rijal merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
pendidik memiliki keleluasaan dalam memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Dalam kurikulum Merdeka ini ada 3 karakteristik tipe kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran inti. Yang kedua, pembelajaran kokurikuler, yakni berupa proyek penguatan profil belajar Pancasila atau P5. Dan yang ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik atau sumber daya di sekolah tersebut. Kita masuk mulai pembahasan. Profil SMA Negeri 1 Depok. Sekolah ini didirikan pada tanggal 3 September 1976. Sekolah SMA Negeri 1 Depok merupakan sekolah negeri yang pertama di Kota Depok. Akreditasi A, kurikulum Merdeka, lokasi berada di Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoranas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Visi: mewujudkan peserta didik yang berkarakter, unggul dalam impak dan iptek, serta berdaya saing global. Sedangkan misi: menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menantang untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan maksimal. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran yang bermakna dan peserta didik berkembang menjadi pribadi cerdas dan berkarakter, mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ketiga, melaksanakan pembinaan kesiswaan untuk mengembangkan potensi kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan. Jumlah guru yang ada di sekolah SMA 1 Depok berjumlah 58, yang terdiri dari yang ASN 52 dan ASN 6. Ini jumlah sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, dan jumlah peserta didik yang lumayan banyak, ada berjumlah 1.174 siswa dengan 30 rombel. Hasil penelitian. Dalam hal perencanaan, sebelum pelaksanaan menerapkan kurikulum, sekolah tersebut, sekolah SMA Negeri 1 Depok, mengadakan rapat kerja sebelum awal tahun ajaran baru dan membagikan tugas-tugas kepada guru, mulai dari perencanaan. Proses pengembangan kurikulum yang pertama adalah menyusun perencanaan. Penyusunan kurikulum PAI dilakukan oleh sekolah dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mulai dengan rapat kerja sebelum awal tahun ajaran baru, alokasi waktu 2 jam pelajaran dalam seminggu, atau 1 jam pelajaran sama dengan 45 menit. Guru PAI harus menganalisis capaian pembelajaran, kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran, menyusun modul ajar. Kalau istilah kurikulum 2013 RPP, kemudian mengembangkan perencanaan pembelajaran berbasis diferensiasi atau kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa. Menentukan strategi asesmen, diagnostik, formatif, sumatif, kemudian menyusun program proyek P5, dan menyusun program pembiasaan keagamaan. Perencanaan program pembiasaan keagamaan atau ekstrakurikuler wajib terdiri dari ada kegiatan tahunan, bulanan, mingguan, dan harian. Yang kegiatan keagamaan tahunan, Hari Santri Nasional, kegiatan PHBI, Sematren, pentas PAI, dan sebagainya. Bulanan, giat bersih masjid dan musola, dan kegiatan keputrian bagi siswi. Dan mingguan, sholat Jumat, sedekah, sholat duha bersama, serta kultum. Harian, ada kegiatan 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Ini maksudnya adalah ada tugas
Jadi guru yang terjadwal menyambut siswa dengan salam, sapa, senyum sopan, santun, diharapkan siswa yang datang dengan perasaan bahagia dan termotivasi untuk belajar. Kemudian harian tilawah Al-Quran yang dilaksanakan pada setiap hari Selasa dan Rabu. Kemudian dilanjutkan dengan zikir pagi serta mahfudzat atau hadis pilihan. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler, pendekatan pembelajaran sesuai materi yang diajarkan. Guru pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler, pelaksanaan dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Depok sudah efektif sehingga berlangsung dengan baik. Guru melaksanakan apa yang mereka susun dalam modul ajar. Dalam kegiatan pendahuluan, guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk berdoa bersama-sama, tadarus Al-Quran, memperhatikan kesiapan peserta didik, kemudian absen, kerapihan, dan posisi tempat duduk peserta didik. Dalam kegiatan ini, guru memilih pendekatan pembelajaran sesuai materi yang diajarkan. Pendekatan metode yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berbasis proyek untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, metode pembelajaran berbasis proyek atau PBL, PJBL, pembelajaran diferensiasi, yakni guru memberikan materi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Misalnya dengan memberikan tantangan lebih kepada siswa yang cepat memahami konsep dan memberikan bimbingan yang lebih intensif kepada siswa yang membutuhkan. Ketiga, integrasi dengan teknologi. Penggunaan media digital seperti video dan literasi digital untuk memperkaya pemahaman siswa tentang materi PAI. Dalam pelaksanaan pembelajaran kokurikuler atau pelaksanaan kegiatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pelaksanaannya kegiatan P5 ini dilakukan pada setiap hari Jumat. Pada setiap tema yang telah selesai akan diadakan panen karya. Berikut ini jadwalnya dan tema P5. Ada 7 tema yang akan dipelajari di kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada tema Bhinneka Tunggal Ika, Kearifan Lokal, Kewirausahaan, Suara Demokrasi, Bangunlah Jiwa dan Raganya, Gaya Hidup Berkelanjutan, dan Berrekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI. Pelaksanaan program pembiasaan keagamaan. Ini merupakan ekstrakurikuler wajib. Kegiatan pembiasaan keagamaan berjalan dengan baik dan efektif walaupun masih ada kekurangan. Adapun kegiatan harian dan mingguan yang sudah berjalan dan terus berlangsung yaitu kegiatan 5S Salam Sapa Senyum Sopan dan Santun yang dilaksanakan pada setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari pukul 6 sampai 7 atau bel masuk. Kemudian setiap hari Selasa dan Rabu pukul 7 sampai 7.45 dimulai dengan zikir pagi, baca Al-Quran, dan hadis mahfudzat. Setelah itu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne SMA Negeri 1 Depok. Pembacaan zikir dan Al-Quran dan penyampaian hadis mahfudzat dipimpin oleh siswa yang tergabung dalam ekskul Rohis. Ya, ini terjadwal melalui media intercom. Siswa yang bertugas membaca tempatnya ada di masjid melalui speaker yang nanti suaranya masuk ke seluruh kelas. Para siswa yang berada di kelas didampingi oleh guru jam pertama. Kegiatan ini diharapkan siswa dibiasakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan mendengarkan hadis pilihan.
Kemudian setiap hari Jumat jam 7 sampai jam 7.45 yaitu pelaksanaan sholat duha secara bersama, sedekah Jumat dan kultum. Jadi siswa melaksanakan sholat duha dan doa sholat duha secara bersama-sama dipimpin oleh guru PAI dan siswa yang bertugas untuk memimpin. Setelah melaksanakan sholat duha, ada penyampaian ceramah singkat yang disampaikan oleh guru PAI atau siswa yang bertugas atau terjadwal. Kegiatan ini diharapkan siswa terbiasa melaksanakan sholat duha dan menambah wawasan keagamaan. Kemudian sholat Jumat, waktunya waktu sholat Jumat itu sekitar jam 12 sampai dengan selesai. Siswa melaksanakan sholat Jumat di masjid secara berjamaah di sekolah. Petugas sholat Jumat terdiri dari guru, siswa, dan terkadang mengundang ustadz atau khotib dari luar. Kegiatan ini bertujuan agar siswa belajar praktik langsung menjadi imam, khotib, muadzin, bilal, dan pembawa acara. Evaluasi. Evaluasi dalam pembelajaran, evaluasi dalam implementasi kurikulum PAI di SMA Negeri 1 Depok. Untuk siswa ada beberapa asesmen, yakni asesmen formatif yang dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung, baik itu berupa lisan ataupun tulisan. Kedua, asesmen sumatif yang dilakukan pada akhir semester, seperti sumatif harian. Asesmen sumatif, ya, bisa asesmen sumatif harian, sumatif tengah semester, sumatif akhir semester, sumatif akhir jenjang yang digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap konsep pembelajaran PAI. Asesmen berbasis digital melalui model, dan yang keempat, panen karya untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk guru, ada evaluasi juga, yaitu supervisi. Ada supervisi administratif dan supervisi kelas, di mana kepala sekolah memastikan bahwa guru menyelesaikan segala administrasi pembelajaran, misalkan berupa modul ajar dan sebagainya. Dan supervisi kelas, bagaimana guru mengelola kelasnya atau melaksanakan pembelajarannya sesuai dengan metode pembelajaran yang baik di dalam kelas. Faktor pendukung dan kendala. Adapun faktor pendukung, diantaranya guru yang berkompeten, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, peserta didik yang unggul dan siap, komunikasi dan interaksi yang baik antara guru dan peserta didik aktif dalam proses pembelajaran, kecakapan dalam teknologi, dan dukungan dari orang tua dan komite sekolah. Kendala, alokasi jam PAI terbatas, yang di dalam kurikulum 2013 alokasi PAI itu 3 jam, 3 kali 45 menit, sedangkan di kurikulum Merdeka jam PAI menjadi 2 jam pelajaran atau 2 kali 45 menit. Pembelajaran terdiferensiasi yang kurang optimal, guru belum menguasai dalam pelaksanaan P5 dan metode pembelajaran yang kurang inovatif. Kesimpulannya, penerapan kurikulum Merdeka pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Depok telah terlaksana dengan baik, dimulai dari persiapan guru PAI dalam menerapkan pembelajaran, yaitu mengikuti bimbingan dari sekolah dan menyusun perangkat pembelajaran. Kemudian di luar pembelajaran, peserta didik melakukan P5 dan melaksanakan program pembiasaan keagamaan dengan baik. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala dan pendukung di antara faktor yang mendukung, yakni guru yang berkompeten, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, peserta didik yang unggul dan siap, kecakapan dalam teknologi, dukungan dari orang tua dan komite sekolah. Faktor kendalanya antara lain alokasi jam pelajaran jadi berkurang menjadi 2 jam pelajaran, masih banyak guru yang belum menguasai dalam pelaksanaan P5, pembelajaran terdiferensiasi yang kurang maksimal, dan metode pembelajaran yang kurang inovatif. Demikian hasil observasi saya tentang implementasi kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Depok. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.